Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran ya, analisa untuk minggu depan ya, weekly analisa ataupun untuk di hari Senin. Seperti apa perkembangan dari XAU USD saat ini? Ya, langsung aja kita lihat di chart. Ini kita mulai di time frame weekly ya. Ada beberapa yang akan saya bahas di sini. Yang pertama dari pergerakan XAU USD ini ya, dari minggu kemarin yang ini ya, ini ada candle merah impulsif bearish yang cukup besar ya dibandingkan di minggu sebelumnya. Anda bisa lihat ini selalu saya katakan jadi minggu-minggu sebelumnya ya, dari ini 5 minggu ke belakang ya, saya sudah informasikan bahwasanya pergerakan dari XAU USD ya itu adalah bullish untuk koreksi. Ini yang saya maksud, bullishnya ini hanya untuk koreksi. Dan saat ini kalau kita lihat dengan kekuatan seller yang cukup besar ya, didukung karena adanya penguatan agresif dari The Fed masih menginginkan untuk menaikkan suku bunga antara 50 sampai dengan 75 basis poin. Ini yang menyebabkan kondisi XAU USD makin tertekan, posisinya susah untuk dia bergerak lebih tinggi. Itu dulu yang pertama, karena targetnya The Fed masih jauh ya. Meskipun ada penurunan dari 9,1% menjadi 8,5% untuk inflasi di Amerika. Secara keseluruhan The Fed masih memiliki target yaitu 2% untuk inflasi di Amerika. Meskipun dengan dia menaikkan suku bunga akan mempengaruhi Amerika Serikat, bisa menjadikan ekonominya menjadi resesi. Sangat beresiko juga, tapi The Fed masih memiliki potensi itu untuk menaikkan atau agresif dalam menaikkan suku bunga, karena dia melihat data-data yang ada di Amerika, khususnya tingkat pengangguran masih sangat bagus. Itu gambaran dari The Fed. Oke, secara keseluruhan itu secara informasi beritanya ya. Kalau dari wave yang kita lihat dari wave 1, 2, 3, 4 dan wave kelima yang terakhir ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini 5, ini menuju wave A, B, C ya. Nanti kita lihat ya pergerakannya. Yang pasti saat ini pergerakan sebenarnya dari keseluruhan ini adalah gelombang korektif ya. Ini kalau kita perkecil dari pergerakannya ya, yang terakhir ini adalah gelombang korektif. Setelah itu akan terjadi gelombang impulsif. Tapi itu masih jauh, kita masih belum dapat informasinya. Secara weekly analisa pun sudah memberikan informasi adalah pembalikan dari bullish ini ya. Bullish, untuk bullish ini adalah koreksi ya, dan saat ini akan meneruskan penurunan dan tren turun. Anda bisa lihat ini ada bearish engulfing, ini ada bearish engulfing, ini ada bearish engulfing, ada bearish engulfing. Artinya akan terjadi kekuatan seller yang cukup besar yang akan menekan ke bawah, dan area yang sudah kita gambarkan jauh-jauh hari di sini Anda perhatikan, ini ada area 50% dan area 61,8%. Ini area apa? Area yang dimana kita mengukur dari tingkat kenaikan titik A di sini 1680, kita tarik Fibonacci retracement menuju 1807.96. Artinya sudah mendekati wilayah ini ya untuk 50% sampai 61,8% dari penurunan ini. Ini cukup besar ya penurunan di minggu kemarin. Anda bisa lihat di mana 2 minggu ke belakang dimakan habis oleh satu candle impulsif bearish yang besar sekali ya. Ekornya sangat kecil-kecil, ini artinya seller sangat kuat ya. Saya akan mempredik bahwasanya minggu depan akan berlanjut turun ya, kekuatannya akan lebih besar lagi penurunannya dari kondisi ini. Minimal dia akan menguji kuat area 50%, 61,8% bisa di bawah ini, dan akan mendekati minimal area sini. Ini ada area support terdekat yaitu 1711.92 area ini. Oke. Ini dulu ya yang bisa kita lihat di weekly analisa ya. Dan posisinya memang tepat ya, area trend line ini dia langsung drop tepat berada di area
50% sampai dengan 61,8% Fibonacci retracement yang sudah kita tarik. Ini dari mana angka ini? Ini ya, angkanya dari penarikan penurunan ini. Swing terakhirnya kan ini titik A, titik B, kita tarik, kita ketemu Fibonacci ya 50% sampai 61,8%, yang artinya di sini kekuatan pembalikan reversal sangat kuat karena berdekatan dengan area resisten, area trendline, area Fibonacci level 61,8% sampai 50%. Itu dulu. Dan saat ini sudah terlihat ini ada candle konfirmasi bahwasanya ada pembalikan di area sekarang ya kalau kita lihat. Dan ini saya hapus dulu ya, yang ini Fibonacci retracement-nya akan saya hapus dulu. Pertama seperti ini ya. Dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai garis-garis yang saya masukkan di sini ya, yang menjadi area support, area resisten. Contohnya di candle di minggu sebelumnya, sebelum candle warna merah, ini ada weekly resisten. Ini awalnya weekly support ya. Ini ada weekly open bulls ya kan. Terus kemudian ada weekly resisten yang terbentuk. Artinya apa? Anda bisa lihat ya. Ini untuk mendetail posisi ketika ini terjadi bullish, ini ada pembukaan. Dan ketika di minggu kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan dan berhasil breakout weekly open bulls, artinya candle hijau ini sudah dimakan. Nah itu loh maksud saya. Kenapa saya masukkan angka ini, dua level ini. Saya bertujuan ketika ini sudah di breakout ya, meskipun satu candle ini belum habis sampai dengan hari Jumat, belum menyelesaikan tugasnya, minimal sudah dapat informasi bahwasannya sudah bergerak di weekly open bulls. Artinya dorongan seller sudah cukup kuat sekali, apalagi pergerakannya bergerak breakout di bawah weekly resisten. Nah, di breakout di bawah ini artinya dukungan seller cukup besar yang menekan hingga membentuk area support terbaru, yaitu di kisaran 1745 di kisaran ini. Nanti kita lihat secara detailnya. Ini dulu yang pertama yang teman-teman harus lihat ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya akan merubah daripada garis-garis ini ya. Saya akan ganti dengan posisi yang candle warna merah ini, impulsif bearish. Saya akan masukkan opennya ya, terus kemudian low-nya di area berapa. Langsung aja kita lihat supaya nanti kita akan mengetahui, karena secara keseluruhan nanti saya akan jelaskan di time frame weekly. Oke, kita akan langsung ganti dulu ya. Oke, ini sudah kayak saya masukkan ya angkanya, dimana kita lihat di sini ya, di pembukaan di minggu kemarin ya, weekly open bear ya, artinya pembukaan weekly-nya adalah turun ya, ini yaitu di 1802.025 dan memiliki terendahnya supportnya adalah di 1745.58. Nah, posisi ini ya, kalau kita perhatikan nih resistennya nggak saya masukkan karena berdekatan dengan weekly open bears ya, jadi saya nggak masukkan. Potensinya cukup besar karena apa? Ketika dia nanti naik pun dia membutuhkan kenaikan harus melebihi sampai area sini itu ya. Tapi secara keseluruhan karena ini adalah impulsif bearish yang cukup besar, adapun nanti ketika memang ada koreksi ya dari karena saya selalu katakan ada terjadinya bearish engulfing, biasanya kalau saya entry adalah minimal dia naik 50% dari candle impulsif bearish ini ya, seperti itu yang sering saya gunakan untuk titik entry ketika ada pembentukan bearish engulfing pattern, double pattern seperti ini ya. Bearish engulfing saya biasanya entry ketika ada koreksi ke atas ya, minimal 50%. Kita nggak apa-apa, kita buat acuan aja di minggu ini, kita coba ukur ya. 50% dari bearish engulfing ini di area berapa? Kita coba lihat dulu ya, kita masukkan angkanya, yaitu di kisaran ini ya, 1776.869. Ini untuk gambaran aja. Ya, ini untuk gambaran aja, area 50%-nya saya pindah ke sini. Perhatikan, ini saya pindah ke sini dulu. Kalau memang nanti bisa sampai sini,
minimal kita bisa hajar sell di area situ. Itu dulu coraknya saya ganti ya dengan putus-putus garisnya supaya ada perbedaan. Oke, mungkin seperti ini ya. Ini saya hapus lagi. Oke, itu area 50% dari bearish engulfing. Saya kasih teks aja supaya nggak lupa ini apa ya. Ini dari bearish engulfing ya. Oke, udah cukup. Selanjutnya apa yang bisa kita lihat ya untuk analisanya ini, untuk garis ini ya, channel dari trendline atas dan trendline bawah ini nggak saya hapus karena ini masih berguna dan bermanfaat untuk melihat kita acuan tren masih kecenderungannya kuat turun. Dan itu yang pertama. Yang kedua, karena di sini sebelumnya adalah naik, perhatikan ya, ini adalah sebelumnya adalah naik bulls ya, ini kan bulls ya, naik ya. Nah, ini sekarang sudah terjadi penurunan. Dan kenaikan ini saya akan ukur area 50%. Kenapa? Karena area itu nanti yang akan menjadi titik uji ya, apakah terjadi penolakan pada pergerakan XAUUSD atau terjadi breakout ya, yang di breakout oleh satu candle besar nantinya. Itu dulu yang kita minimal kita akan tahu area pentingnya di area situ dulu. Oke, kita tarik dulu dengan menggunakan Fibonacci retracement dari titik terendahnya di sini ya. Ini kita masukkan di 1680.972, kita tarik ke atas sampai dengan tertingginya yang terakhir ya di sini, yaitu di 1800. Nanti kita pasin ya kisaran di sini. Sebentar, ini saya ganti di weekly. Nah, grafiknya seperti ini. Terus kemudian sebentar, ini tertingginya 07960. 07960 ya. Saya ganti dulu, saya pasin ya. 07960. Oke, udah dapat areanya. Dan kemudian ini sudah mendekati area 50% ya. Anda perhatikan di 1744.46. Dan ini kemarin sudah saya sampaikan juga ya sama ke teman-teman semua, bahwasanya targetnya di hari Jumat kemarin bisa mencapai mendekati 1744 ya, poin sekian ya. Kemarin sudah saya jelaskan, alhamdulillah target weekly kemarin sudah mencapai dan mendekati area 50% dari pergerakan XAUUSD saat ini, sudah mendekati. Nah, ini yang akan menjadi titik uji di minggu depan ya, itu kondisinya. Terus kemudian kita ini saya hapus dulu untuk 61,8%-nya karena kan sudah ini ya sudah kita gunakan di sini. Bentar, saya hapus dulu. Oke, kita berlanjut di time frame daily ya. Di time frame daily kita berlanjut di time frame daily. Oke, kita lihat dulu. Nah, di daily sampai sejauh ini tidak ada perlawanan pada buyer sama sekali ya. Terlihat terbentuk candlenya merah semua dari 1 2 3 4 5 ya. 5 satu minggu ke belakang. Ini candlenya kuat turun terus, dan di sini ada bearish engulfing ya yang mendukung potensi penurunan ini. Dan kalau kita lihat, ini saya hapus dulu ya yang sudah kita pakai di hari kemarin supaya tidak mengganggu, banyak coret-coretan di sini. Ya, nanti kita gambarkan lagi yang baru untuk target di minggu depan. Nah, potensinya adalah seperti ini ya. Saat ini weekly support mendekati area ini ya, area 50% yaitu 1744.46 ini. Hati-hati, akan mendekati wilayah ini kecenderungannya bisa terjadi penolakan ya, atau bisa jadi penerusan. Nah, ini yang saya selalu informasikan dengan menggunakan
Fibonacci retracement rawan akan terjadi yang namanya pembalikan atau penerusan di wilayah ini, karena saat ini sudah mendekati area 50% sampai dengan 61,8%. Nanti kita kawal aja pergerakannya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Apakah nanti di area sini terjadi candle warna hijau, contoh ada bullish engulfing, bullish pin bar ataupun doji ya, yang memberikan informasi bahwasanya akan terjadi pembalikan potensi kenaikan penurunan dari XAUUSD ini. Itu dulu ya. Jadi ini fungsi dari Fibonacci retracement area 50%. Oke. Nah, yang berikutnya target sell kita tadi ya, yang kita gambarkan dari pembentukan bearish engulfing di time frame weekly, yaitu di 1776,83, ternyata mendekati area 23,6% ya, yaitu di 1777,99. Sangat berdekatan dengan area situ ya. Besar kemungkinan kalau memang nanti area 50%, 61,8% ini terjadi penolakan, bisa menuju ke area ini. Gambarannya seperti itu ya. Tapi kalau di sini tidak ada penolakan, tidak ada candle-candle yang naik ya, pattern-pattern naik, maka dia akan breakout impulsif bearish ya di bawah 61,8%, berarti kecenderungannya akan kuat. Penurunannya akan menguji 78,6%. Jika bergerak sudah di bawah area ini, maka pergerakannya kecenderungannya akan kuat turun. Oke, itu gambarannya ya buat teman-teman semua. Dan di daily kemarin ini akan saya tandain juga untuk daily opennya ya. Minimal daily open bear ini jika nanti hari Senin dia bisa melebihi wilayah ini, berarti kecenderungannya akan terjadi penolakan ya. Kita gambarin aja dulu. Kita masukkan dulu ya angkanya daily open bears-nya ya di sini. Ini di kisaran, coba kita lihat dulu. Opennya 5842 ya. Kita coba masukkan dulu angkanya 5842. Oke, ini adalah daily ya. Daily sebentar. Nah, ini ada, kita masukkan dulu teksnya. Oke. Daily open bears ya. Oke, angkanya sudah ada. Kemudian ini saya ganti coraknya, warnanya agak beda aja. Warna ini. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini untuk daily open bears-nya ya, sudah saya masukkan. Oke, seperti ini kondisinya ya dari pergerakan XAUUSD sejauh ini di time frame daily. Kita akan berlanjut di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam sebentar saya rapikan lagi ya. Ini banyak coret-coretan lagi yang harus saya hapus. Oke, udah bersih ya. Ini juga saya akan hapus. Ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah cukup jauh pergerakannya sampai dengan area ini. Ini sudah cukup jauh, ini udah di breakout juga. Ini saya hapus dulu. Nah, yang akan saya bahas adalah wilayah ini ya. Untuk di hari Senin ya, kalau saya pastikan untuk di minggu depan trennya masih kecenderungannya kuat turun dan akan menguji area 50% sampai dengan 61,8%. Dan ini saat ini posisinya sudah saya tarik menggunakan area garis trendline ya, yang dimana ada titik-titik yang belum berhasil di breakout, itu dulu. Dan kemudian apa yang bisa kita lihat dari posisi terakhir ini ya, dari posisi terakhir ini, perhatikan di sini, di mana kondisi di time frame 4 jam ini membentuk bearish engulfing ya, artinya ada dorongan kuat pada seller. Minimal nanti hari Senin pasti akan terjadi penurunan berlanjut atau dia akan koreksi minimal 50% dari bearish engulfing ini. Apakah perlu kita tandain? Boleh ya. Bisa jadi karena potensi ini dia masih bisa koreksi dulu ya, minimal menyentuh area trendline dan baru dia bisa drop lagi. Itu bisa terjadi. Makanya kita untuk mewaspadai itu kita masukkan aja dulu seperti ini. Jadi teman-teman bisa ngikutin cara saya jika memang berguna ataupun bermanfaat untuk mempermudah kalian dalam menganalisa sebuah market ya. Caranya seperti ini. Dan saya masukkan angka 50%-nya adalah di sini ya, untuk time frame 4 jamnya kurang lebihnya aja ya.
1700, sebentar saya pasin dulu, 1751 ya, poin 90-an. Ini area sini adalah area 50%. Fibonacci retracement ya dari bearish engulfing. Jadi saya kasih teks ya dari bearish engulfing ya. Oke. Bearish engulfing. Oke, seperti ini posisinya ya. Dan kemudian ini saya hapus. Nah, ini jadi area ini bisa dijadikan potensi di mana kalau terjadi koreksi minimal terjadinya bearish engulfing di sini, ini bisa dijadikan titik entry untuk sell ya. Ini artinya di situ ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Ini pembahasan dari kita ya seperti ini. Dan selanjutnya potensinya seperti apa? Kelanjutan karena terjadinya bearish engulfing di wilayah itu dan harga saat ini mendekati area 50% ya, area 50% sudah mendekati area 50% yaitu di level 1744.46. Oke, kita coba turunkan dulu time frame 1 jamnya untuk hari Senin, pergerakannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini ya, karena pergerakan ini turun ya, meskipun candlenya kecil-kecil ya, dan ini ada long legs doji yang memberikan informasi bahwasanya akan ada koreksi dulu ya. Ini ada long legs doji dan ada bullish ya, ini ada candle bullish ya yang menunjukkan potensi pembalikan. Tapi kita lihat dulu pembalikannya nanti benar ya, ini target sell kita. Pantau wilayah ini. Nah, ini pantau wilayah 50% Fibonacci retracement bearish engulfing ya. Ini yang saya sudah masukkan. Anda bisa targetkan area ini untuk dijadikan titik entry sell. Ini saya tandain, saya akan tulis wilayah pantau ya di sini. Nah, ini ya wilayah pantaunya. Jadi skenarionya seperti apa? Kalau nanti memang di hari Senin market bergeraknya bulls ke wilayah 1751, ke wilayah sini ya. Ini dulu kita akan mengukur dulu dengan menggunakan garis ukur sampai area sini, jarak range pergerakannya sampai berapa. Ya, kurang lebihnya akan mendekati ini ya, mendekati 61,8%. Kalau dari sesi Asia ya kurang lebihnya sampai area sini ya. Saya pakai di $15 aja. Kisaran di sini lah. 10 lah, 1741 ya, maka akan bergerak ke sini. Setelah dia breakout area 50% 1744, besar kemungkinan dia akan bergerak berlanjut menuju 1729 untuk hari Senin. Ini dulu ya yang bisa kita lihat ya, karena potensi terakhir di sini setelah dia breakout area ini ya, dia koreksi, ada long legs doji, dia turun lagi. Ini konfirmasinya candle warna merah ya. Dia turun lagi, kemudian dia retest lagi minimal mendekati wilayah ini, baru dia bearish engulfing, baru dia turun koreksi dan tertahan di pembentukan dia weekly support di hari Jumat kemarin yaitu 1745.58 di area sini, dan ini besar kemungkinan dia retest dulu baru dia akan melanjutkan penurunannya. Oke, ini ya yang bisa kita lihat, dan kita sebentar kita cari tahu informasi ke belakang dulu. Ini ada area di mana di sini banyak terjadi ini ya, banyak terjadi rejection di wilayah ini. Sebentar, ini menjadi area support yang bagus yang bisa kita tandain, kurang lebihnya mendekati area sini ya. Ini area support. Kita tandain dulu. Nah, kenapa kita tandain? Supaya nanti posisi ketika dia break di bawah 50% sebelum pergerakannya support XAU USD ini break di bawah menguji level 1729.48 yaitu area 61,8%, minimal dia harus breakout dulu wilayah support, maksud saya gitu. Jadi skenarionya sekali lagi saya akan gambarkan seperti ini ya. Saya gambarkan seperti ini. Besar kemungkinan Senin retest dulu ke wilayah ini ya, mendekati, entah dia akan sideways dulu baru mendekati ini baru dia drop, bisa juga contohnya seperti ini ya, dia bergerak sideways ya, bergerak sideways sampai dengan wilayah trendline ya, baru dia drop 50% atau drop di bawah weekly support ya, area sini
perhatikan, baru dia support, dia retest, baru dia drop akan menuju ke area 61,8%, yaitu 1729,48. Ini gambarannya ya. Ini gambarannya. Yang kedua, tetap ya, saya akan memberikan informasi jika potensi kalau dia breakout area trendline gimana. Nah, ini kan pertanyaan bagus nih. Kalau breakout trendline gimana? Apakah market akan kecenderungannya naik lebih tinggi? Ya, mengidentifikasinya adalah, perhatikan ya. Untuk ini saya perbesar lagi ya supaya teman-teman nggak bingung. Untuk mengidentifikasinya adalah, makanya kenapa saya tulis di sini adalah pantau pattern terbentuk di wilayah ini. Kalau nanti patternnya ternyata di wilayah area 50% Fibonacci retracement bearish engulfing ya, yang terbentuk di time frame daily 1751 area ini, kalau nantinya ini ternyata breakout impulsif bullish, perhatikan, breakout impulsif bullish contohnya seperti ini ya, ini contohnya ini bearish impulsif bearish ya. Kalau nanti ini impulsif bullish membreakout wilayah 1751, artinya akan ada dorongan kuat menuju 1759. Itu dulu ya. Memang masih berpotensi sangat kalau kita ukur dengan garis ukur pun untuk ke sana masih bisa nih. Masih make sense, baru $11 juga gitu loh. Masih bisa terjadi gitu. Makanya saya katakan kalau nantinya di sini ada impulsif bullish membreakout area 1751,99, maka kecenderungannya bisa bergerak naik menuju wilayah yang lebih tinggi, yaitu 38,2%, yaitu di 1759. Berkisaran ini aja, ini ada resisten juga sih di sini ya, akan menuju ke wilayah ini, bisa terjadi. Itu dulu. Tapi kalau di sini nantinya kalau ada pembentukan pattern terjadi, yaitu single pattern, double pattern atau triple pattern ya, pattern turun ya, pattern reversal, pembalikan dari kenaikan ini, maka Anda boleh sell, pasang stop loss di bawahnya. Nah, pengambilan posisi sell di wilayah ini jangan lupa pasang stop loss, dan targetnya adalah seperti ini. Minimal dia akan menguji sekali lagi weekly support sampai dengan 50% 1744 dan akan bergerak turun menuju 1738,89 dan bergerak selanjutnya. Seperti itu. Jelas ya, maka di sini saya pasti akan berikan dulu skenarionya. Syaratnya di situ ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Maka kalau nonton dari analisa zona forex baik pagi ataupun sore, tolong jangan di skip supaya tidak salah paham. Jelas ya. Dan akan menuju ke sini ya, kalau terjadi breakout impulsif ya. Di sini nanti tinggal pantau aja wilayah ini. Kalau nanti ini breakout lagi ya dia bergerak naik. Cuman saya melihatnya potensi masih kuat turun. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang pengambilan posisi buy, hati-hati. Itu aja sih pesan saya ya. Mungkin posisinya akan bergerak menuju ke wilayah ini. Nah, ini gambarannya dari skenario keduanya ya. Perhatikan di situ dulu. Tinggal Anda memastikan aja nantinya ya, ketika harga bergeraknya di sini ya, pantau wilayah ini yang paling krusial, dia bergerak atau membentuk pattern naik atau pattern turun, intinya di situ ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa weekly analisa ya untuk minggu depan dan untuk hari Senin. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa jika bingung bisa diulang video ini, bisa ditonton lagi mendekati hari Senin ya. Semoga bisa menjadikan gambaran atau plan ya, strategi teman-teman dalam melakukan transaksi di XAUUSD. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa selalu bagikan video ini, channel ini ya, ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa buat teman-teman yang lain ya untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.